Halo sahabat dan kerabat di mana saja Anda berada, salam damai, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Frederick Makitan kembali lagi menjumpai Anda di ruang yang sama dalam acara Dia. Dan sahabat, kita pada hari ini akan meneruskan perjalanan panjang kita di dalam hal memahami apa saja firman Tuhan Yesus, perkataan Tuhan Yesus yang diucapkannya sendiri pada 2000 tahun yang lampau. Dan sudah cukup lama dari episode ke episode kita berada di bawah satu tema yang cukup besar, yaitu khotbah Yesus di bukit, di salah satu bukit di Galilea. Ini dicatat dengan begitu detail oleh penginjil atau penulis kitab Injil Matius, salah satu murid Yesus, di pasal 5, 6, dan 7. Kita sudah menyelesaikan pasal 5 dan pasal 6 dan tepat hari ini kita memasuki pasal yang ke-7. Dan di pasal ini akan dibuka dengan satu topik yang berhubungan dengan hal menghakimi. Ini yang diangkat, dibicarakan oleh Yesus sendiri pada audiensnya pada saat itu. Nah, sahabat, Tuhan Yesus, saya selalu mengulangi ini bahwa Yesus berbicara kepada audiensnya pada saat itu, yaitu 12 murid Yesus yang baru diangkatnya sendiri, dikukuhkannya sendiri pada hari itu. Dan juga ada sekelompok orang yang selalu saja mengikuti Yesus, sehingga mereka juga naik ke atas bukit itu dan ikut bersama-sama untuk mendengarkan apa saja yang mau dikatakan oleh Yesus atau apa yang akan diperbuat oleh Yesus. Jadi inilah audiensnya. Baiklah, saudara. Jadi kalau saya menyebut ini sebagai judul, saya mungkin beri judul seperti ini. Menghakimi orang lain, bolehkah? Atau bolehkah kita menghakimi orang lain? Ya, barangkali ini hal yang menjadi pertanyaan banyak orang. Juga di dalam kehidupan orang beriman, orang-orang yang mengikuti Yesus. Baiklah, kita akan mendasarkan pembicaraan kita ini, pembelajaran kita ini, dan coba memahami perkataan Yesus yang tertulis dalam 5 ayat ini. Yaitu Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakannya satu persatu, tapi juga sekaligus dari ayat ke ayat saya akan menjelaskan kepada kita apa yang menjadi makna dan apa yang juga merupakan pesan yang pada waktu itu di 2000 tahun yang lampau itu diberikan kepada audiens Yesus, tetapi pada hari ini, pada saat kita mendengarkan hal ini memang diberikan kepada kita dalam kehidupan orang-orang yang beriman kepada Kristus di sepanjang zaman, sepanjang waktu, dan sampai pada kita pada hari ini. Tentu saja ini bukan hal yang baru, banyak orang sudah membahas hal ini, saudara sendiri mungkin sudah berulang kali mendengarnya. Tapi coba kita perhatikan apa yang mungkin perlu lagi kita ulangi merenungkannya pada hari ini. Yang pertama, dari Matius pasal 7 ayat 1. Yesus katakan dengan tegas, "Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi." Jadi di sini Yesus memberikan satu perintah yang bersifat larangan. Jangan kamu menghakimi. Nah, apa sih sebetulnya menghakimi ini? Ya, tentu saja tidak terlalu sulit bagi kita mengerti soal menghakimi. Tapi kira-kira kondisinya begini. Seseorang menghakimi seseorang yang lain. Atau satu orang menghakimi sekelompok orang yang lain. Sekelompok masyarakat yang lain. Pokoknya dia menghakimi. Nah, menghakimi ini artinya begini. Jadi, kalau saya menghakimi, maka itu berarti saya telah menyatakan kesalahan seseorang. Jadi saya menghakimi seseorang, maka saya telah menyatakan bahwa dia itu salah. Atau juga termasuk akhirnya saya mengatakan dia benar barangkali. Tetapi pada dasarnya bahwa saya menyatakan bahwa dia salah. Nah, apakah saya mempunyai kewenangan? Saya punya wewenang untuk mengatakan dia salah atau tidak salah. Orang bisa saja menghakimi tanpa satu kewenangan tertentu, tanpa otoritas tertentu. Dia bisa saja menghakimi.
Tapi orang bisa menghakimi oleh karena ada kewenangan di dalam dirinya, ada kuasa, ada otoritas dalam dirinya untuk menyatakan sesuatu salah atau benar, atau seseorang salah atau benar. Nah, ini memang ada di dalam kehidupan di dunia ini, bahwa seseorang menghakimi seorang yang lain, menyatakan dia salah. Nah, tapi persoalannya di sini, bahwa ukuran apa yang dipakai. Jadi kalau saya menilai seseorang, ya, kan mestinya ada kriteria. Mesti ada satu kualifikasi tertentu yang dipakai sebagai kriteria, sebagai dasar, sebagai ukuran yang saya pakai untuk mengatakan bahwa dia itu benar atau salah. Jadi kalau saya katakan dia salah, ya, maka itu berarti sudah ada satu ukuran yang saya pakai, entah dari mana ukuran itu. Saya pakai untuk menyatakan bahwa berdasarkan ukuran ini, kamu salah. Jadi disadari atau tidak disadari, ada sesuatu yang dipakai sebagai ukuran untuk menyatakan seseorang itu bersalah. Tapi kan bisa berkembang nih. Jadi orang tidak hanya, atau saya sebagai contoh, saya tidak hanya menyatakan kamu salah, ya. Tapi berkembang di dalam pikiran saya, ada satu vonis atau ada satu penghakiman yang lebih lanjut bahwa saya ingin supaya dia yang bersalah itu dihukum setimpal dengan perbuatannya. Nah, juga lagi-lagi dipertanyakan ukuran apa yang saya pakai, hukum apa yang saya pakai, dalil apa yang saya pakai, dalil hukum mana yang saya pakai, sehingga saya katakan dia harus mendapatkan hukuman ini, itu, dan sebagainya. Paling tidak saya mengharapkan supaya ada hukum karma berlaku, dan sehingga dia yang menurut pandangan saya bersalah itu, atau menurut penghakiman saya dia itu salah, dia patut mendapatkan hukuman. Bahkan lebih lagi dari itu bisa berkembang, kalau tidak ada hukuman, maka saya berusaha. Saya berusaha supaya orang yang saya sudah vonis, saya sudah menghakimi dia dan memvonis dia sebagai bersalah dan patut dapat hukuman itu, supaya benar-benar dia mendapatkan hukuman. Sehingga saya bisa saja menantikan kapan dia dapat hukuman. Nah, ini kadang-kadang terjadi begitu. Jadi kalau ada orang yang bersalah kepada kita, atau kita menganggap dia bersalah, nanti dia sakit sebagai contoh, atau dia dapat kecelakaan, maka di dalam hati kita timbul satu kerinduan yang terpenuhi bahwa ya bagus, dia tuh sebaiknya dihukum. Itu sudah pantas karena dia selalu begitu, dia selalu salah. Nah, inilah kondisi yang kira-kira seperti itu yang ada di dalam kehidupan manusia, sehingga orang bisa dan gampang mengatakan dia salah, dan bahkan ingin supaya orang yang dianggap salah itu dihukum. Nah, tetapi Yesus kepada audiensnya mengatakan dengan tegas, jangan kamu menghakimi. Jangan kamu menyatakan bahwa dia itu salah, ya. Apalagi tidak menggunakan ukuran atau kriteria yang tepat. Kamu sendiri tidak tahu nilai-nilai apa yang dipakai untuk menjadi pedoman, menjadi dasar untuk menyatakan seseorang itu sudah melanggar satu kesalahan dan sebagainya. Kalau kamu melakukan itu, nah ada alasan mengapa Yesus katakan jangan. Nah, di sini Yesus langsung katakan supaya kamu sendiri tidak dihakimi. Oh, begitu. Jadi kalau saya dilarang jangan menghakimi orang lain, supaya kita sendiri atau saya sendiri tidak dihakimi. Artinya begini, kalau saya menghakimi, pasti orang lain menghakimi saya. Nah, saya tahu atau tidak tahu, pasti orang lain menghakimi. Kalau saya bisa tanpa kriteria yang jelas, tanpa ukuran yang jelas, saya katakan orang lain salah dan patut dihukum, tentu saja orang lain juga punya kebebasan. Boleh mengatakan begitu terhadap diri saya. Freddy, kamu salah, kamu harus dihukum. Jadi kalau kamu sakit, atau kamu dapat kecelakaan, atau kamu dapat musibah apa, itu adalah hukuman dari Tuhan. Kira-kira begitu. Dan itu, jadi kita setiap kali, atau saya sebagai contoh, setiap kali saya mencoba menghakimi seorang yang tidak saya senangi, yang saya anggap salah menurut pandangan saya, maka pada saat itu juga saya harus tahu bahwa orang lain juga bisa berbuat seperti itu langsung kepada diri saya sendiri. Apakah secara jelas dinyatakan atau diam-diam saja orang bisa tetap atau selalu menghakimi saya. Nah, ini satu bahaya yang Yesus katakan. Jadi
akhirnya kehidupan manusia ini akan saling menghakimi. Nah, kalau saling menghakimi berarti orang akan berkembang saling mengharapkan supaya orang dihukum. Nah, bayangkan itu kekecohan itu bisa terjadi di dalam kehidupan, apalagi di dalam kehidupan bangsa Israel yang seharusnya mereka di dalam masa penjajahan ini, mereka harus bersatu di dalam kebenaran. Supaya dengan kebenaran dan kesucian ini mereka bisa mengalahkan kejahatan yang terjadi pada masa itu. Nah, Yesus meneruskan lagi alasannya. Jadi kenapa jangan menghakimi? Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi kalau saya menciptakan satu ukuran berdasarkan ini, maka kamu itu salah, ya orang juga bisa pakai ukuran itu. Ya berdasarkan yang kamu bilang itu juga, maka saya katakan kamu juga salah. Jadi begitu. Jadi ini ada pada manusia, entah apa ukurannya itu. Bisa diciptakan sendiri. Atau barangkali ada juga yang menghakimi, tapi tanpa ukuran. Dia tidak tahu kenapa dia katakan orang salah. Hanya karena dia tidak suka saja, lalu dia anggap salah. Itu bisa terjadi. Jadi kalau begitu, kalau ukurannya adalah orang itu salah karena memang saya tidak suka dia, maka orang lain juga bisa begitu. Nah, Freddy, kamu salah karena saya nggak suka kamu. Jadi seperti itu. Jadi begitulah kehidupan ini. Entah menjadi nyata atau masih dalam pikiran, masih dalam perasaan. Itu ada, dan Yesus tidak hanya berbicara kepada kita, pada manusia akan apa yang dia lakukan, tapi juga apa yang dia pikirkan. Dan kemudian Yesus meneruskan lagi dalam pasal 7 ayat 3. Ini sebagai satu pertanyaan. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Apa maksud ini? Yesus mempertanyakan kepada mereka. Kamu melihat selumbar di mata saudaramu, di mata temanmu, ya, selumbar kecil aja. Bisa kamu melihat itu? Kok sanggup kamu melihat itu? Padahal di dalam matamu ada balok. Bagaimana mungkin? Jadi ada balok kan ini kan kata-kata kiasan. Ini satu kata-kata yang hanya merupakan ilustrasi, penggambaran. Jadi sebenarnya di dalam mata seseorang ini tertutup. Jadi dengan kata lain, kita buta. Tapi kok bisa dalam kebutaan kita tentang hal yang baik dan hal yang jahat, hal yang benar dan hal yang salah, kita sendiri tidak paham, kita sendiri buta. Bagaimana kita bisa melihat bahwa ada yang benar atau ada yang salah pada diri orang lain? Apalagi bicara soal kriteria, bicara soal ukuran. Jadi ini satu keanehan. Jadi Yesus mau menunjukkan bahwa keanehan di dalam kehidupan manusia, dalam kecenderungan manusia, bahwa dia sendiri tidak tahu tentang dirinya sendiri, dia sendiri tidak mengenal yang ini benar, yang ini salah secara tepat, yang ini tepat, ini tidak tepat, yang ini baik, yang ini buruk. Dia sendiri tidak jelas, tapi kok dia bisa katakan bahwa orang lain itu salah. Nah, ini satu keanehan. Jadi pertanyaan Yesus ini untuk menggugah hati dan pikiran para murid-murid ini dan juga audiens yang ada pada saat itu, sebenarnya untuk kembali melihat diri sendiri. Jadi persoalan utama dalam hidup manusia yang kira-kira yang Yesus mau katakan adalah kamu ngurusin dirimu sendiri nih. Sudah baik apa belum? Pengetahuannya sudah cukup apa belum? Sikapmu sudah benar apa belum? Perbuatanmu sudah benar apa belum? Terutama pemikiran kita atau pengetahuan kita tentang hal baik dan hal jahat, hal yang salah dan hal yang benar. Kalau ini cukup, maka dengan sendirinya kita mempunyai mata yang melek, ya, yang kita juga bisa melihat sesuatu yang di luar sana itu pada diri orang lain itu baik atau buruk, benar atau salah. Jadi intinya adalah di situ. Bagaimana engkau bisa melihat selumbar di mata saudaramu, temanmu, padahal ada balok di matamu. Jadi ini tidak ada makna yang lain kecuali Tuhan mau katakan bahwa ia periksa dulu diri sendiri. Begitu penting bagi Yesus bahwa setiap orang beriman itu memeriksa dirinya, memahami dirinya sendiri, mengakui apa yang ada pada dirinya sendiri, benar atau salah, baik atau buruk. Itu sangat penting bagi Yesus. Dan Yesus teruskan lagi di sini.
Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarkanlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Nah, ini satu tindakan. Jadi kita mau memperbaiki, kalau saya langsung menafsirkannya dan membawa dalam kehidupan praktis saat ini ya. Jadi seakan-akan sebagai contoh misalnya saya, bagaimana saya bisa memimpin seseorang kepada kebaikan, kepada kebenaran. Padahal saya sendiri nggak tahu bahwa saya ini benar apa salah. Saya ini baik atau buruk. Saya tidak mau mengakui keadaan saya yang sebenarnya. Tapi saya kok menganggap diri seperti serba tahu dan mampu untuk membimbing orang kepada kebenaran. Jadi ini adalah hal-hal yang merupakan satu sindiran, tetapi juga sebenarnya satu ketegasan kepada setiap orang beriman supaya sungguh memberi perhatian pada diri sendiri sebagai hal yang utama. Supaya dari situ kita, kalau tahu kita benar, kalau kita juga melakukan yang benar, maka kita sudah pasti mempunyai kemampuan untuk menolong orang lain, membimbing orang lain kepada kebenaran dan kebaikan. Tapi kalau tidak, ya tidak bisa. Pada dasarnya adalah tidak bisa. Jadi tindakan untuk mau berusaha memperbaiki orang lain tanpa sadar bahwa kita sendiri sedang melakukan hal yang sama, yang tidak baik. Nah, itu satu hal yang tidak masuk akal sebenarnya. Nah, sekarang Tuhan mau katakan sebagai kunci di sini pada ayat 5. Hai orang munafik. Dia berbicara kepada orang-orang. Memang di dalam audiens ini, terutama pengikut, bukan murid-murid Yesus yang 12 itu, tapi orang-orang kelompok yang lain yang mengikuti ini, selalu saja Yesus kemana-mana mereka ikut, tetapi selalu juga tersisip ada yang disebut orang-orang Farisi. Dan orang Farisi ini sama seperti satu grup, satu partai lah kalau dilihat dari sudut pandang politik. Mereka adalah satu partai yang punya idealisme tertentu, punya opini tertentu, punya dasar-dasar perjuangan tertentu di dalam kehidupan di mana Israel masih dijajah, dan mereka ingin membebaskan diri dari situ. Dan ada juga ahli-ahli Taurat. Ini ahli-ahli kitab suci, ahli Taurat. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang sudah paham kitab Taurat ini. Jadi orang-orang ini memang salah satu tanda kehidupan mereka itu mereka hadir mengikuti Yesus. Bukan menjadi pengikut Yesus dalam arti yang sebenarnya. Melainkan mereka itu hanya mau mencari apa yang salah pada diri Yesus. Jadi Yesus katakan mereka ini seringkali disindir oleh Yesus dengan gaya bahasa sindiran yang Yesus biasa pakai. Mereka itu dikatakan sebagai orang-orang munafik. Jadi Yesus tidak katakan langsung kepada mereka, tapi karena mereka tersisip di situ, maka Yesus katakan kepada seluruh audiens, tapi mereka juga kena. Hai orang-orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah, ini menjadi pesan inti di sini. Jadi, memang lebih tepat kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang di luarnya mereka kelihatan putih bersih, tapi sebenarnya di dalam mereka punya kehidupan rohani mereka bobrok. Tapi mereka itu menjadi guru bagi banyak orang. Nah, ini herannya. Nah, jadi selain sindiran yang diarahkan kepada mereka, tapi juga murid-murid 12 murid ini juga harus berhati-hati, dan orang pengikut Yesus yang lain yang masih murni pun harus berhati-hati. Jangan sampai mereka memiliki kehidupan yang munafik seperti itu. Jadi kehidupan yang munafik dalam konteks ini adalah kehidupan yang tidak sadar bahwa di dalam diri ada kesalahan, ada kehidupan yang tidak pantas. Tetapi berlagak sebagai seorang suci yang mau menegur orang lain, menghakimi orang lain, lalu mau menuntun orang lain, padahal menuntun ke jalan yang salah, bukan jalan yang benar. Ya, ini pesan intinya. Jadi apa yang bisa kita pelajari di sini? Hanya satu sebenarnya, sangat sederhana. Bahwa kita harus memperbaiki diri di hadapan Tuhan. Untuk memperbaiki diri di hadapan Tuhan, kita harus jujur melihat, meneliti diri sendiri, mengakui diri sendiri sebagai seorang yang masih punya banyak kekurangan, kelemahan-kelemahan. Dan perbaiki itu. Kalau kita berusaha memperbaiki diri, maka kita mendapatkan kesempatan dan kekuatan dan juga bahkan otoritas untuk kita juga bisa melihat apa yang salah pada diri orang dan juga bagaimana menuntun orang lain itu datang kepada kebenaran dan kebaikan yang dikehendaki Allah.
Demikianlah message atau pesan buat kita pada hari ini lewat 5 ayat yang berisikan perkataan Yesus seluruhnya yang diucapkan oleh Yesus sendiri dalam khotbah di Bukit Hinnom. Kiranya ini menjadi berkat bagi Anda dan saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian Anda. Dan sekali lagi doa saya Tuhan memberkati Anda sekalian. Sudah waktunya saya mengundurkan diri untuk kita jumpa lagi pada episode yang berikut. Get your message, have a good day, and see you next time. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.